kita menggunakan rangkaian NOR di sini. S sama dengan di SR-Latch di sini bisa menggunakan rangkaian NOR atau enggak rangkaian NaN, not AND atau not OR. Nah, di sini saya menggunakan NOR. Menggunakan not OR. Di sini rangkaiannya ada 2 NOR. Untuk inputnya, untuk SR-Latch inputnya tuh R, reset, dan S set. Nah, untuk outputnya kita ada Q dan Q complement. Oke. Untuk case pertama, di saat set itu 1 dan R itu 0, berapa output Q dan Q complementnya? Kita coba lihat di sini. R sama dengan R0 dinorkan berarti 1 di sini. 1 ini masuk ke sini, kita tulis ke sini. 1 NOR 1 dengan 0. Di sini 0. Kita masuk ke sini 0. 0 dan 0 sama dengan 1. Ini 1 berarti betul. Dan di sini 1 dinorkan sama dengan 0, betul. Jadi 0. Jadi untuk case pertama, S sama dengan 1, R sama dengan 0, Q-nya hasilnya 1, dan Q complementnya hasilnya 0. Terus gimana kalau misalkan S sama dengan 0, R sama dengan 0, Q-nya berapa? Q complement berapa? Kita coba lihat. Sini S sama dengan 0, berarti kita coret dulu ini 0. R sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi di sini. 0 dinorkan jadi 1. Masuk ke sini 1. Ini 1, ini nilai S nilainya 0. 1 dan 0, 0. Ini 0. Masukin sini 0. Tuh. 0. Masukin sini 0. Dinorkan dengan 0. Nilai resetnya 0 sama dengan 1. Jadi ini betul. Jadi ini sama. Jadi baris ini tuh dinamakan memori. Jadi untuk jadi tidak ada perubahan di hasilnya, tidak ada perubahan. Kita memasukkan input setnya 0 dan R-nya 0. Jadi hasilnya bakal tetap Q-nya 1 dan Q complementnya 0. Case 2. Bagaimana kalau setnya 0, R sama dengan 1, Q-nya berapa, Q complementnya berapa? Kita hapus dulu. Setnya sama dengan 0, R-nya sama dengan 1. Kita buktikan lagi ya. Untuk reset 1 dinorkan jadi 0. 0 masuk ke sini. 0 dinorkan dengan set 0 sama dengan 1. 1 hasil ini masuk sini. 1 sama 1 dinorkan 1, 0. Kita memperoleh ini 0 dan Q complementnya 0 sama dengan 0 menjadi 1. Nah, jadi Q-nya 0 dan Q complementnya 1.
Nah, kita buktikan lagi. Coba kita menggunakan ini dengan reset 0 dan set 0. Karena resetnya 0, jadi tidak ada perubahan. Karena di sini 0, ini 1. Masuk ke sini 1, ini 0. Ini masuk ke sini 0. 0 dinolkan dengan 0 dengan 1, betul-betul 1. 1 masuk sini, 1 dinolkan dengan 0 dengan 0 menjadi. Jadi Q-nya 0 dan Q komplemennya 1. Ini disebut memori juga. S ketiga. Coba kita gimana kalau misalnya S-nya 1, R-nya 1. Q-nya berapa? Dan Q komplemennya berapa? Ini 1. Ini 1. 1 dinolkan dan 0 masuk sini 0 dan 1 0 0. Ini hapus dulu deh. 0 masukkan ke sini 0 1 sama dengan 0 0 dan 0. Sebenarnya ini nggak boleh karena ini di saat set 1 dan reset 1 menghasilkan Q 0 dan Q komplement 0. Nah, coba di sini kita ganti seperti yang di atas ini untuk set sama dengan 0 dan reset sama dengan 0. Q dan Q komplementnya berapa? Oke. 0 0. Nah, kita coba dari Q dulu. Untuk R reset sama dengan 0 ke Q menjadi 1. Masuk sini, connect ke sini 1. 1 dengan 0 dinolkan menjadi 0. Dan ini masuk ke sini 0 sama 0 1, betul. Bagaimana kalau misalnya kita mulai dari Q komplement? Oke, yang hitam set 0 menjadi 1 di sini. Oh ya, lupa di sini Q-nya 1 dan Q komplementnya 0. Karena Q komplementnya 1, di sini masuk 1. 1 dengan 0 menjadi 0. Oke. Nah, untuk keduanya jadi Q-nya 0 dan Q komplementnya 1. Di sini ada ketidakjelasan. Jadi kan untuk yang lain mah menjadi memori menyimpan. Jadi tidak berubah hasilnya, hasil outputnya. Nah, untuk case ketiga ini di saat set sama dengan R sama dengan 1, outputnya menjadi Q sama dengan 0, Q komplement sama dengan 0, itu tidak boleh karena jadi bingung gitu. Jadi untuk ini semuanya itu diibaratkan tidak valid atau not use. Oke, mungkin itu saja untuk SR latch memakai gerbang logika NOR. Nah, di sini kalian bisa coba menggunakan NAND, gerbang NAND di rumah, oke? Oke, untuk yang kedua ada JK latch. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini SR latch.
terus disambungkan dengan JK dan rangkaian N. Nah, JK Large itu adalah bentuk pengembangan yang mengatasi kondisi not use atau tidak valid, nilai tidak valid untuk SR large sama dengan S sama dengan 1, R sama dengan 1. Nah, jadi dihilangkan menjadi toggle. Jadi dia tuh berubah-ubah, hasilnya berubah-ubah jadi toggle. C, K dengan toggle dapat bergantian, bukan berubah. Jadi nilainya itu bergantian. 01, 10, 01, 10 gitu. Nah, untuk case pertama kita masukkan C sama dengan 0, K sama dengan 1. Apakah tanda kebenaran ini benar? Gitu. Kita buktikan. Nah, kita masukkan J sama dengan 0, K sama dengan 1. Di sini di sini K sama dengan 1, N berarti 1. Di not menjadi 0. Di sini masuk ke sini 0. 1 dengan 0 di N kan berarti kan 1, betul. Oke, sekarang lanjut ke sini 0, 0 and 0. Oke, 0 dengan 0 0 kan menjadi 1. Nah, di sini masuk ke sini 1. 1 dengan 1 0 dengan hasilnya 0. Udah berarti Q sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke sini. 1 masuk ke sini. 1 di N-kan dengan 0 sama dengan 0, betul. Dan 0 dinorkan dengan 0, 1. Jadi Q komplement sama dengan 1. Jadi hasilnya Q 0 dan Q komplementnya 1. Betul? Sudah terbukti. Oke. Sekarang gimana kalau kita hold? Kita hold. C sama dengan 0, I sama dengan 0. Oke. Q-nya 0, kita masuk sini 0. 0 and 0, 0. 0 dinorkan 1. Ini 1 masuk, 1 and 0 sama 0 kan, 1 kali 0, 0. Kita ini tadi 1 masuk sini 1, 0. 1 dinorkan 0 dengan 0. Ini 0. 0 and 0, 0. 0, 1, 0, 0. Berarti 0. Ini udah terbukti. Ini yang hold. Di hold. Jadi ini tetap sama. Ini memori. Oke. Untuk case kedua, C sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Q-nya berapa? Q komplementnya berapa? J-nya sama dengan 1. Q-nya sama dengan Q-nya sama dengan 0. Oke. Sini kita masuk N0 dinorkan jadi 1, di 1 kali 0, 0. Tuh. Ini masuk 1. Ini N 1. 1 dengan 1, 0. Ini masukkan. Oke, oh ya. Ini 1, N kali ini 0. Nah,
ini berubah, sorry, ini kan awalnya 1 jadi 0, coret 0 dan 1 dikeluarkan jadi 0. Ini 0 0 0 dan 0 dikeluarkan jadi 1, ini betul. Jadi hasilnya Q0, Q1 dan Q komplementnya 0. Bagaimana kalau J-nya 0 dan K-nya 0? Q-nya berapa dan Q komplement berapa? Kita masuk lagi, ini 0. Kita fokus yang biru ya. Untuk Q-nya 1 kan, dari masuk sini. Dan ini 0. 0 dan 1. 0 dan 1, 0. Ini masuk 0, udah masuk. Ini masuk 0. Ini 1. Ini belum ada tadi tuh. Ini 0, ini 0. 0 dengan 0, 1. Ini masuk 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Dan Q komplementnya itu 0 tadi yang biru ini. Oke, betul. Dia nge-hold juga. Jadi ini 1 dan 0. Sama memori. Dan ini hasilnya itu sama dengan ini. Q-nya 1 dan Q komplementnya 1. Bagaimana dengan 1, 1 itu berubah-ubah. Berubah-ubah itu toggle. Toggle artinya dapat berubah-ubah secara bergantian hasil outputnya. Kita coba cek. Oke, C sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Di komplementnya apa? Kita masukkan 1 dan 1. Di sini 1 di N kan 1. 1 dikeluarkan 0. Tuh, kita sudah lihat berubah. Di sini berubah juga. 1 dikali 0. Enggak deh, nanti dulu. 1. Kita lihat ini 1 K di N kan 1 dikeluarkan 0. Masuk sini 0. Kebanyakan ini. Masuk ke sini 0. Ini 1 dengan 0, 0. Ini masuk 0 ke sini. 1 dengan 0, 0. 0 dengan ini masuk ke sini 0. 0. 1 dengan 0. 0. 0 dengan 0. 1 tuh berubah. Dia 1. Masuk ke sini jadi 1. 1, 1 dengan 0. Di saat ini 0. Masuk ke sini 1, 0, 0. 0, 1, 0. Masuk ke sini 0, 0, 1. Sama. Masuk ke sini jadi 1. 1 dikali 1, 1. 1, 0 sama 0. Ini masuk 0. 0 dengan 0, 1. Seperti itu. Jadi berubah-ubah. Ini dengan ini. Berubah dengan cara bergantian. Jadi 01, 10, 01, 10 seperti itu. Jadi ini tuh dapat berubah-ubah. Q1 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q1 sama Q komplement 1, dan Q1 sama dengan 1, Q komplement sama dengan 0. Jadi ini berubah-ubah. Sekarang kita lanjut ke SR flip flop.
Di sini kita ada rangkaiannya menggunakan rangkaian NAND silang dan NAND SR kombinasi dengan CLK. Jadi untuk SR flip-flop ini bentuk lanjutan dari SR latch yang tadi ya, yang dimana pada SR flip-flop ini menggunakan tambahan input. Di sini kita lihat input, di tambahan inputnya CLK atau clock sebagai sinyal kontrol. Jadi CLK tuh nanti ada diagram seperti gini gitu. Nah, kita lihat jadi ini keadaan high, ini hold, ini turun, mati dan seterusnya. Dilihat dari tanda kebenaran, di saat CLK itu turun, keadaan turun, mau berapapun inputnya tetap di sininya tuh tidak ada gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kalau misalnya awalnya high terus di hasilnya 01, tetap 01 gitu jadinya. Jadi kayak keadaan hold, tidak ada perubahan seperti itu. Nah, kita lanjut saja untuk keadaan CLK high naik. Di sini case pertama S-nya 0, R dengan 1. Q-nya berapa dan Q komplementnya berapa? Kita coba cek. Untuk high berarti CLK-nya 1. Di sini 0, ini 1. CLK-nya high berarti 1. Nah, 0 dengan 1 di sini 0. Not enggak. Di sini 1. 1 dengan 1 0. Di sini 1 di not n kan jadi 0. 0 masuk sini 0. 0 dengan 0 1 di 1. 1 dengan 1 di not n kan jadi 0. Betul, dan ini 0 tadi masuk 0 0 1. Jadi untuk case pertama S-nya 0 dan R-nya 1, Q-nya 0 dan Q komplementnya 1. Jadi kita lihat di sini 0 dan 1, 0 1 betul berarti ya, terbukti. Nah, kita coba untuk S sama dengan 0 dan F sama dengan 0. Kita coba. Ini 0 ya. 0. Ini masuk 01 berarti 1. Ini juga 01 1 ya. Di sini 1 not n berarti 0. 0 masuk 0 dan 1 di not n menjadi 1 dan ini masuk 1 dan 1 0. Jadi ini sudah terbukti komplementnya 1. Ini hold. Jadi udah betul hold. Untuk case kedua, ke case 2 untuk set 1 dan reset 0. Berapa Q dan Q komplementnya? Oke. Di sini kita hitung dulu. Untuk S1 dan clock S1 menjadi 0. Terus di sini 1 dan 0 jadi 1. Di sini. Nah, kita lanjut.
0, 1 masuk sini, 1 masuk sini, 1 dinaikkan 1, 0, 0 masuk sini, 0 dengan 0 udah 1, betul. Dan ini 1 dengan 1, 0. Jadi untuk Q nya 1 dan Q komplemennya 0. Kita coba untuk S sama dengan 0 dan sama dengan 0, Q nya dan Q komplemennya. Sini kita nen, berarti 1 masuk sini 1, 1 nen 1 dengan 0, 0, 0 dinenkan dengan 0, ini 1. Oke, 1, ini 1 masuk, 1 dinenkan 1, 0, sama ya, di 0, 0, 1. Jadi ini 1 dan ini 0, itu hold juga. Coba case 3. Di saat S-nya 1 dan R-nya 1. Q komplemennya berapa? Q-nya berapa dan Q komplemennya? 1, ini 0, dan 1 kali 0, 0, 1 berarti. 1, 0, 0, 1, 0, 1 kali 0, 0 di 1, 1, terus 1 kali 0, 0, 1. Oke, sekarang kita case ketiga di setnya 1 dan R-nya 1. Di sini di tabel kebenaran S, R sama dengan 1 itu tidak valid. Ini tuh tidak valid. Tidak valid. Kenapa? Kita coba cek. Oke, di sini 1 dinenkan 1, 0, 0 dinenkan jadi 1, 1 di sini. 1 dinenkan dengan 0, 1, 1 masuk sini, ini 1 betul, 1 betul. Nah, keadaan 1, 1 ini tidak boleh. Kenapa? Karena di saat Q-nya 1 dan Q komplemennya 1 itu tidak valid. Jadi harusnya Q sama dengan 1, harusnya Q komplement sama dengan 0. Karena Q komplement itu kebalikannya dari Q ataupun sebaliknya, seperti itu. Jadi S sama dengan 1, R sama dengan 1, hasilnya Q1 dan Q komplement 1 itu tidak valid. Tidak valid. Karena tidak boleh Q dan Q komplementnya sama dengan 1. Lanjut ke JK flip-flop. Jadi untuk rangkaian JK flip-flop ini adalah bentuk sempurnanya dari sebelumnya SR large, SR flip-flop, dan JK large. Yang dimana pada JK flip-flop ini menggunakan tambahan input clock CLK sebagai sinyal kontrol. Yang seperti sudah dibahas tadi, CLK itu jadi kayak kontrol sinyal, di mana nanti ada yang high, hold, terus turun. Kita lihat di tabel kebenaran ini. Di saat CLK-nya turun, mau seberapapun inputnya, mau apapun inputnya, mau 0 atau 1, hasilnya tuh tidak ada. Ataupun kalau misalnya di saat ada hasil awalnya 0, 1 itu jadi nge-hold, jadi tidak ada perubahan, nge-hold. Oke, kita masuk ke case 2. Case 1. Di saat J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Kita masuk 1 dengan 1 di N kan 1 ya. Ini 1 dengan 0 di N kan 0. Kita masuk 1 0, 0 jadi 0. 0 masuk ke sini, 0. Ini 1 ya. Ini 0. Oke, tunggu bentar ya. Di sini 0. Masuk 0. 0 di 0 kan? 0.
nol, nol dinorkan dengan nol itu satu, masuk sini satu, ini n satu nol satu nol dinorkan satu, ini satu, satu dinorkan dengan nol itu nol, ini betul udah. Dan ini nol, karena ini kan awalnya satu jadi berubah ya, nol ki nol 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 satu, ki komplement sama dengan satu, jadi ki nya nol dan ki komplementnya satu. Kita lihat di sini, di saat cl ke high artinya satu, di saat j 0 ke 1 hasilnya tuh nol satu, jadi key-nya 0 dan key komplementnya satu. Oke, kita coba cek j-nya 1, j-nya 0 dan k-nya 0, q-nya berapa dan q komplementnya berapa. Dan k-nya 0 itu kita lihat di sini, karena k-nya 0 jadi tidak ada perubahan. Di sini q-nya 0 masuk sini, dan di sini udah 1 0 0. Oke, di sini 1 0 0 juga, 0 0 ini sama dengan 1 1, ini masuk 1 1 0 1 0, ini masuk 1 connect 1 dengan 0 0 ya, ini masuk 0 0 0 1 0, ini hasilnya q mana 0 0 1 0 dan q komplementnya 1 1. Jadi di sini ngehold ya. Oke, sudah betul hold dengan nilai j 1 dan k 0, q-nya berapa, q komplementnya berapa. Nah di sini j-nya 1, k-nya 0. 0 dengan 1 di n kan 0. Ini 1 dengan 1 1. Ini masuk 0, ini masuk ini 0. Ini ini ada perubahan 0 di 1. Di sini 1 ada perubahan, 1 dinorkan dengan 1 0 masuk, 0 dinorkan dengan 0 1 masuk, 1 1 0 1 n 0, udah betul. Sini 0 masuk keluar connecting 0 1 0 dengan 1 berubah. Di sini 1 dengan 0 0, jadi 1 dan 0. Akhirnya q nya 1 dan q komplementnya 0. Mana kalau kita hold lagi j 0 k 0. Nah kita coba 0 semua ya. Biru. Ini 0, ini 0, ini masuk ke sini 1, ini 0, ini 1 ya, diluarkan 1, masuk sini 1 1, ini 0 1 0 dengan 0, ini masuk 0, ini masuk 0 juga, 0 dengan 0 1, dan hasilnya ini 1 0 1 0 1 0, dan hasil akhirnya 1 dan 0, jadi sama 1 0. Ini hold sepertinya betul. Dan tadi hasil JK 1 0, hasilnya Q 1 dan Q komplementnya 0. Bagaimana kalau misalnya keadaannya J 1 dan K dan 1, Q-nya berapa dan Q komplementnya berapa. Di saat ini Q dulu masuk sini di 0 0 masuk sini 0 dan 1. Nah, jadi berubah kan, ini berubah 1. Terus di sini berubah lagi jadi 1. 0 dan 1. 0 dan 1 jadi 0. Masuk sini. Terus misalkan dari sini ininya 0. Ininya 0. Masuk sini jadi 1. Ini masuk jadi 1. Terus 1 jadi masuk sini. 1 dengan 0 ini 0. 0. Terus ini 0, tetap ini 0. 0 1. Jadi berubah-ubah. Ini 1 ya. Kan ini awalnya 0. Jadi tadi berubah jadi 1. Jadi berubah. Nah, di saat tadi terakhir di 1 kan ini 0 0 1. Jadi berubah di sini. Jadi 0 lagi. Ya 0 lagi. Sorry. Oh. Kan yang tadi terakhir 1. Masuk lagi ke sini. 1 0.
0. Oh, di saat 0 ini di saat Q-nya 1, berarti di sini masuk 1. Ini berubah. Terus 1 jadi 1. 1. 1 0 jadi 0. Berarti berubah 0. Di sini 0 ya, masuk sini 0. Nah, berubah lagi di sini. 0 dengan 0 1. Ini 0. Ini 1 masuk ke sini 1. 1 dengan 1 berubah lagi 1. Jadi untuk yang J1K1 itu bisa ini gini dan ini. Jadi di sini tuh toggle. Jadi di saat J dan K-nya sama dengan 1, itu akan bergantian outputnya. Seperti ini. Jadi 1001 1001 gitu. Dilihat dari sini outputnya sudah jelas. Seperti itu J, K, flip flop. Oke. Sekarang kita masuk ke decoder. Decoder atau bisa dibilang pengkodean balik. Ini adalah rangkaian kombinasi yang mengubah input biner n bit, jadi misal 2n gitu, menjadi output n bit, jadi berapapun bit, misalkan di sini tuh 2, berarti 2 bit angka menjadi 2n output, 2 pangkat n output. Jadi 2 pangkat n berarti n-nya kan 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi outputnya 4. Jadi 2 to 4 decoder. Oke. Nah, terus untuk outputnya tuh hanya satu output yang akan aktif, yaitu bernilai 1, dan output yang lainnya 0. Seperti itu. Nah, untuk blok diagramnya itu seperti ini. Input 0, input 1 dimasukkan, dan hasilnya menjadi D0, D1, D2, D3, desimal 0, desimal 1, desimal 2, desimal 3. Nah, untuk tanda kebenarannya seperti ini. D0 kita buktikan seperti ini ya. Oke. Kita tahu bahwa untuk 4 digit itu, untuk biner itu 2 pangkat di sini dulu ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, di sini karena ada 2 di input, berarti kita coba ke yang persamaan 1. Ini persamaan 1. Di sini hasil 0 dan 0 ya. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. 1, ini 2, ini oke. Ini 2, ini kok 3 sih? Sebentar nih. 2, ini 3. Sorry ya. 2 pangkat 2, 2 kali 2 berarti 4. Ini berarti 8, dan seterusnya ya. Nah, phase persamaan 1 itu inputnya 0 dan 0. Ini harusnya kebalik sih sebenarnya, ini 0, ini 1 gitu ya. Nah, lihat di sini 0 dikali dengan 1 sama dengan 0 ya. 0. Jadi 0 ya, hasilnya 0. Terus 0 dikali 0 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, jadi 0 desimal 0 hasilnya. Nah, desimal 0 itu berarti yang ini kan. Berarti si desimal 0 teh, output D0 tuh lagi keadaan high. Desimal 0. Jadi 1. Dan yang lainnya jadi 0 mati gitu. Untuk persamaan kedua. 0 dan 1. 0 dan 1. 1 kali 1, 1. Ditambah 0 kali 2, 0. Sama dengan 1. Nah, jadi desimalnya 1. Keadaan high-nya tuh 1 di desimal 1. Jadi hasilnya D1 lagi high. D1 ini di sini. Nah, ya untuk output yang lain atau desimal yang lain itu mati. Jadi untuk persamaan 2 seperti itu. Nah, kita lanjut persamaan ke-3. 1 0 ya. 1 0. 0 dikali 1 0. Terus 1 dikali 2 2 dengan 2. Oke, jadi keadaan high-nya tuh D2 di desimal 2. Jadi D2 di sini. Lagi keadaan high atau menyala. Jadi untuk persamaan ketiga 1 0 dengan 0 0 1 0. Gitu. Hasilnya. Dan untuk persamaan ketiga, persamaan keempat, ini 2, ini 3, ini 4 ya. 1 1 1 1. 1 kali 1 1, 1 kali 2 3. 1 kali 2 2 sama dengan 3. Jadi keadaan high-nya tuh di D3. D3 itu keadaan high, keadaan nyala. Jadi D3 nyala. Nah, seperti itu. Untuk persamaan rangkaiannya dari 2 to 4 decoder seperti ini. Ada input 0, input 1.
Oke, di sini tuh ini saja deh. Oh, ini sorry. Ini saja deh. Ini 0, ini 1. Ini misal ini kita persamaan yang pertama eh ini 0 0 berarti ada dinotkan dan dinotkan ataupun bisa kita tulis ini not m. Not m sama dengan D1 kan betul. Oh iya. Oh iya, sorry banget salah. Jadi di sini kita dinotkan terus di n di sini bisa dan hasilnya D1. Nah, kita lanjut. D0. D0. Nah, kita lanjut. Kedua, I0-nya dinotkan dan I1-nya tidak di n-kan. Sedangkan D1. Itu maaf ya. Terus yang kedua, I0-nya biasa dan I1-nya dinotkan di n-kan, keduanya menjadi D2. Dan untuk yang terakhir, satu-satu D3. Nah, seperti itu untuk uh, untuk output apa namanya? Untuk output rangkaian output ya, untuk rangkaian outputnya. Tadi oh iya ini jadi yang ini ya, kita coba ini 0 plus 0 sama dengan 0. Jadi D0 yang high dan persamaannya I inverse di n kan I inverse ini I inverse di n kan dengan I ini I di n kan dengan I inverse dan ini I di n kan dengan I dan hasilnya dan rangkaiannya seperti ini. Itu untuk 2 to 4 decoder. Mungkin kalian bisa mencoba untuk misalkan inputnya 3 berarti I0 I1 I2 kita tahu bahwa outputnya itu out sama dengan 2 pangkat n. Kalau misalnya n-nya 3, input atau enggak inputnya 3 itu berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi inputnya ada 8. Outputnya ada 8. Dan hasilnya tuh 3 to 8 decoder. Seperti itu ya. Bisa dicoba di rumah. Oke, kita lanjut ke encoder. Encoder itu rangkaian kebalikannya dari decoder sebelumnya. Yang mengambil input 2n dan outputnya itu mengambil dari n dan output binarnya mengambil n bit dari 2 pangkat dari input. Nah, jadi di sini di saat 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 2 kan 4. N-nya 2 berarti outputnya keluarannya 2 di sini. Untuk tabel kebenaran, ini tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran. Coba ke persamaannya. Di sini kita lihat untuk output pertama yang baris ini ya. Di sini kita bisa lihat untuk ini ya. Ini tuh dibalikan. Untuk ini tuh 0, berarti di sini 0, desimalnya 0. 0. Kalau untuk desimalnya 0, otomatis binarnya kan 0 0 0 0 kan? Seperti itu. Nah, untuk ini persamaan 1. Untuk persamaan 2. Ini 1 hasilnya. Di desimal 1, misal ini desimal 1. Nah, desimal 1 ke binar itu 0 0 0 1. Karena kita tahu bahwa tadi di corner ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Nah, ini 1, terus untuk persamaan ketiganya ini sebenarnya nggak bisa dilihat. Untuk persamaan ketiganya kita coba cek dulu. Ini 2. Ini desimal 2 di 2. Untuk ke binarnya jadi 0 0 1 0. Dan ini 4.
persamaan keempat maksudnya desimal 3 kan sama dengan 0 0 1 1. Karena di encoder ini inputnya ada 4, jadi outputnya itu cuma ada 2. Jadi kita ambil output 2 ini saja. D0. Kita cari yang nyalanya berapa gitu ya. Di D0 yang high keadaan satunya tuh ini sama ini. Nah, kita cari di keadaan D0 high itu ada I2 dan I3, berarti I2 plus I3. Terus kita lagi cari D1 keadaan high-nya di I1 plus I3. Nah, terus bagaimana membuktikannya bahwa nanti D0 atau outputnya itu 00, 00, 01, 10, dan 1. Nah, kita coba lihat. Karena di sini di persamaan ini tidak ada I0, maka yang pertama tuh tidak ada ya. Jadi gini ya, kita tulis kembali di sini D0, D1. Kita coba lihat persamaannya di atas aja ya. Nah, kita coba lihat di I1 yang high ada nggak di sini? I1, I0 yang high tidak ada, berarti tidak ada. Nah, sekarang coba kita lihat di inputnya, input 1 yang high itu di sini kan ada 1 gitu. Jadi yang inputnya yang inputnya dari persamaan ini kita cari yang, karena I1-nya high kita cari persamaan ini yang mana yang inputnya input satunya high, yang di D1 kan, berarti ini 1. Berarti di sini nggak ada 0. Kita lanjut cari I2 di 0, berarti high 1. Di sini nggak ada. Kita lanjut cari yang I3 ada keduanya. Nah, berarti ini 1. Nah, jadilah seperti ini. Jadi 00, 01, 10, 11. Nah, ini betul ya semuanya. Oke. Terus bagaimana sih persamaannya? Bagaimana sih rangkaiannya? Nah, di sini rangkaiannya menggunakan OR ya. Kalau tadi decoder menggunakan N, kalau di sini menggunakan OR. Kita masukkan dulu inputnya. Input 0, input 1, input 2, input 3. Karena di sini tidak ada di persamaannya, I0 tuh tidak ada. Atau gimana ya? Ya tidak ada, jadi udah aja nggak ada gitu. Jadi 00. Karena tadi lihat di sini kan D0, kita ulang lagi ya. Karena I0-nya tidak ada, I0-nya tidak ada berarti 0, 0. Ini I1-nya ada di D1, 1, 0. Terus I2-nya ada di D0, 1, 0. I3-nya ada di keduanya, 1, 1. Seperti itu. Jadi 0, 0 berarti I0 karena tidak ada di persamaan ini. Nah, terus kita melanjut ke situ. Jadi kenapa sih bisa kayak seperti ini kan? Oke, jadi kenapa bisa seperti ini? Kita coba rangkaikan rangkaiannya. Dilihat dari sini, aduh, lihat dari sini tuh, dilihat dari sini, kan ini outputnya berarti ada di D0 dan D1 ya. Nah, kita coba cari, karena di sini OR, di sini juga OR. Sorry ya kalau gambarnya jelek. Nah, ini karena di D1 ada, ini masuk. Terus ini juga masuk. Masuk. Terus untuk D0-nya di sini masuk. Di sini masuk. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Kita masuk ke materi tentang MUX atau multiplexer. Ini tuh rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyaknya input biner dan hanya menghasilkan satu garis output. Jadi ibaratnya kayak gini. Di sini tuh 4 to 4 to 1 MUX. Jadi 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2. Nah, jadi 2 ini teh pangkat 2 ini teh adalah ini sinyal seleksi, data selektor. Jadi ini data selektor. Nah, jadi tergantung dengan data selektor ini. Nah, kalau misalnya inputnya 8, berarti 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3.
Nah, 2 pangkat 3 berarti 3. Berarti di sini S0, S1, S2. Jadi data selektornya tuh tergantung dari inputnya 2 pangkat berapa gitu. 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat S. Misalkan jadi S-nya itu 2 gitu. 2 pangkat N. Di sini kita ibaratkan I-nya tuh I0 tuh sama dengan 0 ya. Desimal 0. Terus I1 sama dengan 1, I2 sama dengan 2, I3 sama dengan 3. Desimal. Ingat ini desimal. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini tuh biner kan, ini bilangan biner berarti ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Kita coba ke yang pertama. 2 pangkat 0 itu kan 1, 2 pangkat 1 2. 0 dikalikan dengan 1, 0. 2 dikalikan dengan 0, 2. 0 ditambah 0 dengan 0. 0 desimal ini tuh sama dengan I1. Ini 0. Lanjut, ini S0-nya tuh 1. Berarti 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 2, 0 dengan 1 yang nyala. Hasilnya yang nyala. Hasilnya tuh ya I1 berarti. Lanjut ke persamaan yang baris 3. Oh iya betul. S0-nya 0, 0 kali 1, 0. Ditambah 1 dikali 2, 2. Dengan 2. Jadi hasilnya I2. Nah yang terakhir, I dikali 1. 1 dikali I sama dengan 1. Ditambah 2 kali 1, 2. 3. Jadi I3. Karena di sini apa aljabar boolean, boolean samaan boolean, kita ke suku min. Jadi di sini nanti kalau misalnya 0, berarti ini gitu. Nah, kita coba ke I0 persamaannya. I0 S0 karena ini 0 jadi inverse S1 inverse ditambah I2 ini S0-nya 1 jadi ini biasa, terus S1-nya 0 jadi inverse ditambah I3 ini 1 ya. I1 I2 S0-nya inverse dan S1-nya biasa ditambah I3 S biasa, S1 biasa. Seperti itu persamaannya dan rangkaiannya. Seperti apa rangkaiannya kita coba buatkan. I0, I1, I2, I3. S0 karena ada inverse jadi agak jauh mungkin ya. S1. Di sini inverse dinotkan bukan inverse. Karena di sini kita lihat ada 2 3 plus itu kan OR berarti 3 OR. Sudah di-OR-kan nanti hasilnya. Jadi nanti hasilnya di-OR-kan, hasil dari ini tuh di-OR-kan. Nah, kita lanjut sini. Jadi nanti ada N, ini 1 2 3 4 4 N ya. 4 gerbang N. Misalkan di sini. Oh enggak, di sini. Biasa di sini. N 1 inputnya ada 3 ya. 2 3 4. Nah, nanti di sini di-OR-kan menjadi Y. Oke. Kita persamaan pertama dulu. I0 S0 inverse S1 inverse berarti ini ke sini dan ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini. Oke. Persamaan kedua. I1 buat ini nggak usah ya, panjang-panjang, sorry. Oke. I1 kita masukkan ke sini jalurnya, terus S0-nya biasa, S0-nya biasa, terus S1-nya inverse, berarti di sini ya. Nah. Terus lanjut ke yang ketiga, I2 S0 inverse ini S1-nya biasa situ. Terus yang ketiga I3, yang keempat N keempat I3 S0 S1 berarti ini S0 di sini ya. Di sini S1.
Oke, sini bulat. Udah. Jadi seperti itu. Ini seperti ini masukkan ke sini, ini masukkan sini, ini masukkan sini, ini masukkan ke sini, dan hasilnya jadi Y. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke demux atau demultiplexer. Di sini kita memakai 1 to 4 demux. Demux itu kebalikan dari multiplexer tadi. Di saat multiplexer itu inputnya 4 dan outputnya jadi 1. Di 1. Nah, di sini kebalikannya demux. Tuh. Yang menerima satu input dari input data, dan meneruskannya ke salah satu dari banyaknya output berdasarkan sinyal selektor. Oke, di sini kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. Jadi di saat S1 00, maka inputnya diberikan kepada Y0 dan yang lainnya 0. Nah, sekarang kita buat persamaannya. Y0 dengan kita lihat di Y0 tuh keadaan ininya ini kan berarti. Nah, sukumin, kita balikin ke sukumin. Jadi ini persamaannya I N S0 inverse S1 inverse. Seperti itu. Terus bentar. Y1 I S1 S0 inverse S1. Terus Y2 I S0 S1 inverse, dan Y3 I S0 S1. I S0 dan S1 ini sukumin, ini dinotkan, dan nanti hasilnya ada 4 output ya, 4 output M. Ini Y0, ini Y1, ini Y2, ini Y3. Kita lihat di sini Y0 itu I, terus ini bisa bawa sih, dan terakhirnya kita masukkan dulu saja semuanya sini. Nah, bagaimana kita lihat Y0 S0 inverse, berarti sini ya, S0 inverse sini, dan S1 inverse dinotkan di sini. Nah, dan hasilnya Y0. Terus gimana Y1? S0 inverse, S0 inverse, dan S1 biasa. Oke, hasilnya Y1. Y2 S0 S1 inverse di sini nanti. Hasilnya Y2, dan Y3 terakhir S0 dan S1 di sini, berarti S0 di sini S1. Nah, di rangkaiannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke up counter. Up counter ini berfungsi untuk menghitung naik dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi. Jadi setiap pulsa masuk, ini abaikan dulu. Setiap pulsa masuk, setiap input atau pulsa masuk, nilai counter akan bertambah 1. Nah, kita tahu bahwa di J samakannya itu sama dengan 1 ya. Nah, dengan 1. Nah, untuk Q0 kita dimulai dari 1. Karena di sini mengalami toggle, karena di sini up counter, jadi di saat dia up, dia ya dalam keadaan up, berarti dia toggle si Q0 tuh awalnya 1, jadi 0, jadi turun jadi 0. Terus berubah lagi di saat naik kembali, karena ada clocknya ini, jadi ini 1. Ini turun lagi mengalami toggle, dan ini ada lagi mengalami toggle, ini 0, ini 1, berarti mengalami toggle lagi, mengalami perubahan, turun lagi 0,
mengalami perubahan lagi, naik ke 1. Nah, itu untuk Q0. Nah, untuk Q1, oh iya, kita bisa ambil up counter tuh, kita bisa menggunakan JK atau SR flip flop. Tapi di sini kita menggunakan JK flip flop, dan ada tiga rangkaian JK flip flop, dan saya mengambil dari output key, bukan key komplement. Tuh. Terus sebenarnya bisa pakai komplement, cuman saya pakainya key doang. Nah, karena di sini key 1 itu mengambil dari clock key 0, jadi untuk keadaan, ingat ya, keadaan JK nya itu sama dengan 1 ya. Jadi untuk key 1 kita ambil perubahan dari setiap key 0 saat turun. Nah, saat turun ya, kita ambil saat turun, berarti di sini awalnya 1, berarti ada toggle, ada perubahan turun ke bawah key 0 sini setiap penurunan key 1, berarti di sini masih 0, di sini mengalami penurunan, tetap mengalami perubahan. Nah, itu perubahan turun ini jadi 1. Terus ini abaikan, dan ini mengalami perubahan turun 0, dan seterusnya. Oke, lanjut ke Q2. Q2 mengambil clock dari hasil Q1 karena Q2 juga mengambil dari di saat turun. Kita lihat di sini awalnya 1 turun, di saat Q1 turun ya, di saat Q1 turun Q2 itu mengalami perubahan, ini 0 0 0 0 0. Ini Q1 turun, kita mengalami perubahan, Q2 mengalami perubahan, dan lanjut Q1. Berarti ini 1, ini 0 0 0, di sini sudah betul, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Oke. Nah, hasilnya 0 0 0 0 0 0 0, hitungnya dari bawah ya, hitungnya dari bawah, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2, ini 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1. Jadi ini adalah contoh dari up counter pada rangkaian JK flip flop dengan counter asinkron. Nah, untuk sinkron itu nanti di sini masuk CLK, masuk di sini, terus nanti ada ini ke sini, seperti itu. Jadi seperti ini. Oh, ini masuk, CLK masuk, ini juga masuk, ini tidak, ini juga masuk, seperti itu. Oke, sekarang ke down counter. Dan counter berfungsi untuk menghitung nilai turun, menghitung mundur, menghitung turun lah ya, dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Jadi setiap pulsa masuk, nilai counter akan berkurang 1. Oke, di sini saya kasih contoh untuk down counter pada rangkaian JK flip flop dengan counter asinkron lagi. Nah, di sini kita lihat Q0, Q1, Q2. Ingat JK semua itu hasilnya sama dengan 1, bukan hasil. JK itu sama dengan 1 ya. Nah, karena ini low. Nah, sekarang kita ambil clock pada saat high, pada saat 1. Nah, berarti terjadi perubahan di Q0, naik 1, dan ini juga 1, berarti mengalami toggle perubahan jadi 0. Di saat naik mengalami toggle, mengalami perubahan jadi 1. Saat naik mengalami toggle perubahan menjadi 0. Saat naik juga sama, ini mengalami toggle jadi 1, dan saat naik mengalami penurunan, mengalami perubahan toggle jadi 0.
Nah, untuk Q1 di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat karena ini kita lihat dari Q1 Q0, berarti Q1 tuh clocknya masuk dari Q0, berarti mengalami perubahannya. Q1 mengalami perubahan di saat Q0 itu naik dan seterusnya ya. Oke, dari ini mengalami perubahan 1, ini masih tetap, ini mengalami perubahan 0, di sini tetap, di sini mengalami perubahan 1, dan di sini tidak mengalami perubahan dan seterusnya. Untuk Q2 pun sama, di saat Q1 naik mengalami perubahan naik, Q2 juga mengalami perubahan. Di sini agak tidak. Kita lihat di sini Q2 mengalami perubahan. Ini tetap sama, dan ini mengalami perubahan. Ya. Dan ini tetap sama. Nah, di sini kita lihat di sini 1, berarti di sini 0. Oh, tidak. Oke, di sini kita mengalami perubahan 1, berarti ini 1. Ini 0. Ini 1. Untuk Q2, ini 1. 1. 1. Ini 0. Ini 0. Kita bisa lihat di sini ini 1, 1, 1. Itu kita lihat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. Ini 1, 1, 0, 1, 1, 0. Untuk down counter pasti di setiap pulsa masuk tuh berkurang 1. Jadi ini berkurang 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 5, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 2. Dan di sini ada 0. Ini mengalami penurunan karena di sini naik. Mengalami perubahan 0. Dan di sini juga tidak mengalami perubahan karena di sini tutup. Jadi di sini 0. Jadi 0, 0. Ini mengalami salah. Ini karena naik, berarti mengalami perubahan. Jadi 1 naik, dan Q1 di saat Q0 naik, dia lihat Q0 naik berarti berubah 0, dan Q2 di saat Q1 itu naik, dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Paling turun jadi tidak ada perubahan di 0. Jadi 001. Dan ini 000. Seperti itu. Di 1, 0. Jadi seperti itu down counter dengan aplikasi pada rangkaian JK Flip-Flop dengan counter asinkron. Seperti itu. Lanjut ke ring counter. Ring counter itu Oke, kita masuk ke ring counter. Ring counter adalah register geser yang dilengkapi dengan jaringan umpan balik yang menyebabkan pergeseran data secara berurutan setiap pulsa clocknya. Jadi nanti masuk lagi sini, masuk lagi situ. Jadi data akan berotasi secara terus-menerus. Nah, di sini kita mengambil untuk Q0 masuk dari CLK. CLK di saat CLK naik, Q0 mengalami perubahan. Nah, di sini mengalami perubahan turun jadi 0. Di saat CLK naik mengalami perubahan lagi ke nolnya 1, turun lagi mengalami perubahan lagi, dan mengalami perubahan lagi. Nah, untuk Q1 melihat dari Q0, di saat Q0 turun atau mengalami perubahan, Q1 itu mengalami perubahan, mengalami toggle. Di sini kita lihat, nah, mengalami perubahan
0, mengalami perubahan 1, mengalami perubahan 0, mengalami perubahan 1, mengalami perubahan 0. Sorry, ini enggak. Aduh, sorry, salah. Mengalami perubahan di saat Q 0-nya turun. Naik, perubahan turun. 1, 0. Di 0, 0, 1. Untuk Q2 dilihat dari Q1. Di saat Q1 mengalami perubahan, dia mengalami perubahan juga. Saat Q1 turun, mengalami perubahan. 0, ini naik, ini turun. Nanti mengalami perubahan 1. Ini 0, 0, 0. Dan seterusnya. Nah, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 3, atas, 1, 0, 0, 4. Nah, ini langsung ke maksimal. Nah, di sini tuh sampai ke maksimalnya 7. Di satu, misalkan ini 1, 1, 1. Ini 7, 1, 1, 1. Nah, ini mengalami apa namanya? Berbalik apa sih? Nah, di sini mengalami balik lagi, jadi mengalami perputaran, balik lagi ke sini. Jadi terus aja gitu gitu. Namanya ring counter. Seperti itu, dan di sini saya menggunakan aplikasi JK Flip-Flop. Nah, JK Flip-Flop dengan counter asinkron. Jadi seperti ini hasilnya. Baik, segitu saja. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan ataupun kesalahan. Mohon bila ada kesalahan mohon perbaikan. Perbaikan. Mohon diingatkan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Jangan lupa di kolom komentar ya kalau misalnya ada kesalahan ataupun saya salah di mana gitu, tolong komentari karena sangat dibutuhkan komentar dari kalian semua agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.